Di desa kecil Sukorejo, Budi dan Sari mulai dari warung gorengan singkong sederhana. Bisakah mereka melawan rintangan dan menaklukkan pasar dunia? Ikuti kisah inspiratif mereka, penuh perjuangan dan kejutan. Komentar di bawah, tulis solawat dan dari kota mana kalian menonton. Jangan lupa subscribe, semoga yang sudah subscribe selalu diberi kelancaran dan keberkahan. Amin. Di sebuah desa kecil bernama Sukorejo di Jawa Tengah, matahari pagi menyapa lembut halaman rumah Budi dan Sari. Pasangan suami istri ini sibuk menyiapkan dagangan mereka, gorengan singkong yang harum dan renyah. Warung kecil dari bambu di depan rumah mereka adalah sumber penghasilan utama. Setiap hari, aroma singkong goreng mengundang tetangga dan pejalan kaki untuk mampir. Tawa dan obrolan pelanggan memenuhi udara, tapi di hati Budi dan Sari, ada mimpi yang lebih besar dari sekadar warung ini. Budi, apa kita cuma begini terus? Jual gorengan, dapat cukup buat makan? Tanya Sari sambil menggoreng singkong, keringat menetes di dahinya. Budi, yang sedang mengemas gorengan ke dalam plastik, tersenyum kecil. Sabar, Sari. Allah pasti kasih jalan kalau kita usaha sungguh-sungguh. Jawabnya penuh keyakinan. Namun, di balik senyumnya, Budi tahu bahwa hidup mereka perlu perubahan. Penghasilan dari warung hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan mereka ingin memberi masa depan lebih baik untuk anak mereka, Rian, yang baru berusia 5 tahun. Suatu sore, saat warung mulai sepi, seorang pria berjas rapi mampir. Namanya Pak Hasan, seorang pedagang dari kota yang kebetulan lewat. Ia memesan gorengan dan memuji rasanya. Singkongnya enak sekali, Bu. Kalau dikemas apik, bisa dijual ke kota. Loh, katanya sambil mengunyah. Budi dan Sari saling pandang. Kata-kata Pak Hasan seperti percikan api di hati mereka. Malam itu, mereka duduk di teras rumah, ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. Kalau kita coba bikin sesuatu dari singkong ini, misalnya keripik atau tepung, apa bisa laku di kota? Ya? Tanya Sari, matanya berbinar penuh harap. Budi mengangguk. Meski di kepalanya muncul pertanyaan, dari mana modalnya? Dan bagaimana caranya? Keesokan harinya, Budi pergi ke pasar desa untuk mencari tahu harga singkong dan kemasan. Ia bertemu Pak Joko, petani singkong terbesar di Sukorejo, yang bercerita tentang panen melimpah tapi harga jual yang murah. Kalau ada yang bisa olah singkong jadi barang bagus, pasti petani di sini senang, ujar Pak Joko. Budi pulang dengan semangat baru, tapi juga cemas. Mereka tak punya pengalaman, tak punya mesin, dan tabungan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sebulan. Di sisi lain, Sari mulai mencatat resep dan ide-ide baru di buku tua. Ia mencoba membuat keripik singkong dengan bumbu pedas, tapi hasilnya terlalu asin. Belum pas, Budi. Kita harus coba lagi, katanya, tak mau menyerah. Malam itu, saat Rian tertidur, Budi dan Sari berdoa bersama. Ya Allah, tunjukkan jalan agar kami bisa membawa kebaikan untuk keluarga dan desa kami, bisik Sari. Mereka tahu perjalanan ini tak akan mudah, tapi benih harapan telah tertanam. Pagi di Sukorejo masih setia dengan kabut tipis dan aroma tanah basah. Budi dan Sari bangun lebih awal, semangat mereka membara meski kantong mereka nyaris kosong. Setelah sarapan sederhana, mereka duduk di meja kecil di dapur, menatap buku catatan Sari yang penuh coretan resep dan ide. Kita mulai dari keripik singkong dulu, Sari. Kalau laku di kota, kita coba bikin tepung, usul Budi. Sari mengangguk, tapi wajahnya memperlihatkan kekhawatiran. Tapi, Budi, kita perlu alat pengiris biar hasilnya rapi. Dan kemasan yang bagus. Uang kita cuma cukup buat beli singkong sekarung. Budi menghela napas. Ia tahu istrinya benar. Mereka memutuskan untuk meminjam sedikit uang dari koperasi desa, meski dengan bunga yang cukup memberatkan. Dengan modal itu, mereka membeli pengiris sederhana dan plastik kemasan bekas dari pedagang di pasar. Di dapur kecil mereka, Sari bereksperimen dengan bumbu, cabai, bawang, dan sedikit garam. Bau harum keripik singkong mulai mengisi rumah, tapi percobaan pertama gagal lagi, keripiknya terlalu keras. Mungkin kita iris terlalu tebal, gumam Sari, menahan kecewa. Budi memeluk pundaknya. Kita belajar, Sari. Besok coba lagi. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Budi membawa sampel keripik ke pasar kota,
menawarkannya ke toko-toko kecil. Namun, banyak yang menolak. Kemasannya kurang menarik, kata seorang pemilik toko. Rasanya biasa saja, ujar yang lain. Budi pulang dengan tangan hampa, tapi ia tak mau menyerah. Di rumah, Sari tak henti mencoba resep baru. Suatu malam, ia menemukan campuran bumbu yang pas, pedas manis dengan sentuhan daun jeruk. "Budi, coba ini," serunya, matanya berbinar. Budi mengangguk puas. "Ini enak, Sari, kita bawa ke pasar lagi." Keesokan harinya, Budi kembali ke kota, membawa keripik dengan kemasan yang sedikit lebih baik, plastik bening dengan stiker sederhana bertulisan, "Keripik Singkong Sukorejo." Di sebuah toko kelontong, seorang ibu bernama Bu Wulan tertarik. "Kalau rasanya konsisten, saya mau pesan rutin," katanya. Budi hampir tak percaya. Ia pulang dengan pesanan pertama, 50 bungkus keripik. Namun, kegembiraan itu segera diuji. Pengiris mereka rusak di tengah produksi, dan singkong dari Pak Joko ternyata ada yang busuk. "Bagaimana kita penuhi pesanan Bu Wulan kalau begini?" tanya Sari, suaranya gemetar. Malam itu, di bawah lampu temaram, Budi dan Sari duduk termenung. Rian, anak mereka, tiba-tiba masuk dengan gambar di tangannya. "Ini gambar papa sama mama jualan singkong kemana-mana," katanya ceria. Gambar sederhana itu, dengan warna-warni crayon, mengembalikan semangat mereka. "Kita nggak boleh menyerah, Sari. Bu Wulan percaya sama kita. Kita harus buktikan," ujar Budi. Sari mengangguk, mengusap air mata. Tapi di luar, hujan mulai turun, dan stok singkong mereka basah kuyup di halaman. Hujan deras malam itu membuat halaman rumah Budi dan Sari banjir kecil. Stok singkong mereka yang tertumpuk di luar basah kuyup, dan pengiris rusak membuat produksi terhenti. Budi buru-buru menyelamatkan singkong yang masih bisa dipakai, sementara Sari menyeka air dari lantai dapur. "Kita harus cepat, Sari. Pesanan Bu Wulan harus selesai besok," kata Budi, suaranya tegas meski tubuhnya lelah. Sari mengangguk, tapi hatinya gelisah. Mereka bekerja semalaman, mengiris singkong dengan pisau biasa, tangan mereka lecet dan pegal. Pagi harinya, dengan mata merah karena kurang tidur, mereka berhasil menyelesaikan 50 bungkus keripik. Budi membawanya ke kota, hati berdebar. Bu Wulan memeriksa kemasan dan mencicipi. "Bagus, Pak Budi. Rasanya pas, dan kemasannya rapi. Saya tambah pesanan 2 kali lipat minggu depan," katanya sambil tersenyum. Budi hampir melompat kegirangan. Ia pulang dengan uang pertama dari pesanan itu, cukup untuk memperbaiki pengiris dan beli tenda pelindung untuk stok singkong. "Allah kasih jalan, Sari," seru Budi saat tiba di rumah. Sari memeluknya, air mata bahagia mengalir. Dengan semangat baru, mereka mulai ekspansi kecil-kecilan. Sari membuat varian rasa baru, original, balado, dan keju. Budi menawarkan ke lebih banyak toko di kota. Beberapa toko menerima, dan pesanan mulai bertambah. Namun, tantangan baru muncul. Suatu hari, Pak Joko datang dengan berita buruk. "Panen singkong tahun ini jelek karena hama, Budi. Harga naik, dan stok terbatas." Budi terkejut. Jika singkong mahal, harga keripik mereka akan naik, dan pelanggan bisa kabur. Di rumah, Sari khawatir. "Kita harus cari pemasok lain, Budi. Tapi bagaimana kalau kualitasnya beda?" Budi memutuskan pergi ke desa tetangga, mencari petani lain. Ia bertemu Bu Siti, petani singkong yang punya lahan luas tapi kesulitan jual panen. "Kalau Bapak mau beli rutin, saya kasih harga bagus," kata Bu Siti. Budi setuju, tapi perjalanan ke sana memakan waktu dan biaya bensin. Kembali ke rumah, ia dan Sari mulai memproduksi lebih banyak. Tapi mesin penggorengan mereka mulai rewel, mengeluarkan asap hitam. "Ini bahaya, Sari. Kita perlu mesin baru," ujar Budi. Sari menghela napas. Tabungan mereka tipis lagi. Malam itu, saat Rian bermain di halaman, Sari mendapat ide. "Kenapa kita nggak bikin tepung singkong juga? Bisa dijual ke pabrik kue, dan tahan lama." Budi setuju, tapi mereka tak tahu caranya. Mereka mulai mencari informasi di warung internet desa, membaca artikel tentang pengolahan singkong.
Percobaan pertama tepung gagal, terlalu kasar dan berbau. Kita perlu penggiling yang bagus, gumam Sari. Tapi dari mana uangnya? Sementara itu, pesanan dari Bu Wulan dan toko lain menumpuk, dan kompetitor mulai muncul dengan keripik murah. Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, Budi dan Sari duduk di dapur, menatap tumpukan singkong segar dari Bu Siti. Ide Sari tentang tepung singkong masih bergaung di benak mereka. Kita mulai hari ini, Sari. Cari cara bikin tepung yang bagus, kata Budi, suaranya penuh tekad. Sari mengangguk, tapi matanya mencerminkan keraguan. Mereka tak punya penggiling, hanya blender tua yang biasa dipakai untuk bumbu. Percobaan pertama dimulai. Mereka kupas singkong, parut kasar, lalu blender. Hasilnya lembek dan berair, bukan tepung halus seperti yang mereka bayangkan. Kita perlu keringkan dulu, Budi. Mungkin jemur di bawah matahari, usul Sari. Mereka sebarkan parutan singkong di halaman, tapi angin kencang datang tiba-tiba, menerbangkan sebagian. Ya Allah, kenapa selalu ada saja rintangannya? Gumam Sari, sambil buru-buru menyelamatkan sisanya. Budi membantu, tapi pikirannya melayang ke tabungan yang semakin menipis. Mesin penggorengan keripik juga masih rewel, dan pesanan dari toko-toko kota menunggu. Malam itu, mereka coba lagi, mengeringkan di oven sederhana dari tanah liat. Tepungnya jadi, tapi warnanya kusam dan ada bau aneh. Keesokan harinya, Budi bawa sampel tepung ke pasar kota, menawarkan ke toko roti. Seorang pemilik toko, Pak Andi, mencoba. Potensinya bagus, tapi kualitasnya masih kasar. Kalau bisa lebih halus, saya mau beli, katanya. Budi pulang dengan harapan baru, tapi juga tugas berat. Di rumah, Sari bereksperimen dengan menambahkan langkah penyaringan. Hasilnya lebih baik, tepungnya putih dan halus. Ini dia, Budi, kita bisa jual keripik dan tepung sekaligus, seru Sari, wajahnya berbinar. Dengan pesanan kecil dari Pak Andi, mereka mulai produksi rutin. Uang masuk lebih lancar, cukup untuk beli penggiling bekas dari tetangga desa. Produksi naik, dan petani seperti Pak Joko dan Bu Siti senang, karena singkong mereka laku lebih banyak. Namun, masalah baru muncul. Seorang kompetitor dari kota besar mulai jual keripik singkong murah dengan kemasan mewah. Harga mereka lebih rendah, Budi. Pelanggan kita mulai beralih, kata Sari, setelah mendengar keluhan dari Bu Wulan. Budi menghela napas. Mereka harus inovasi lagi, mungkin dengan kemasan baru atau rasa unik. Tapi modal terbatas, dan rumor ada aturan baru dari pemerintah tentang standar makanan. Pagi di Sukorejo terasa lebih cerah bagi Budi dan Sari, meski ancaman kompetitor menggantung seperti awan gelap. Di dapur yang kini lebih ramai dengan tumpukan singkong dan tepung, Sari mengusulkan ide baru. Kita perlu kemasan yang lebih bagus, Budi. Mungkin pakai label dengan gambar desa kita, biar beda dari yang lain. Budi setuju, tapi biaya cetak label mahal. Mereka putuskan hemat dengan desain sederhana sendiri, menggunakan kertas warna dan tulisan tangan. Hasilnya lumayan, dan pelanggan seperti Bu Wulan mulai kembali. Kemasannya unik, Bu Sari. Rasanya juga lebih enak, puji Bu Wulan saat pesan lebih banyak. Dengan penjualan naik, mereka bisa beli mesin penggorengan baru dari tabungan. Produksi lancar, keripik dan tepung singkong mereka laris di kota. Pak Andi bahkan tambah pesanan tepung untuk roti spesial. Tapi Budi tak puas. Kita harus ke pasar lebih besar, Sari. Mungkin ekspor ke luar negeri. Sari terkejut. Ekspor? Kita kan cuma dari desa kecil. Bagaimana caranya? Budi cerita tentang berita yang ia baca di warung internet. Ada pelatihan gratis dari pemerintah tentang standar ekspor untuk UMKM. Mereka daftar pelatihan di kota besar, meninggalkan Rian dengan tetangga untuk pertama kalinya. Di sana, mereka belajar tentang sertifikasi halal, higienis, dan kemasan internasional. Produk Anda potensial, tapi harus penuhi standar EU dan Asia, kata instruktur. Budi dan Sari pulang dengan catatan tebal, penuh semangat tapi juga beban. Mereka mulai terapkan, cuci singkong lebih teliti, gunakan sarung tangan, dan catat setiap proses. Biaya naik, tapi kualitas meningkat. Suatu hari, saat Budi antar barang ke Pak Andi, ia bertemu tamu asing,
seorang importir dari Singapura bernama M.R. Lee. Ini tepung singkong? Bagus untuk makanan sehat. Bisa kirim sampel ke kami? Tanya M.R. Lee. Budi hampir tak percaya. Ia buru-buru setuju, tapi di rumah, Sari panik. Kita belum punya sertifikasi ekspor, Budi. Kalau ditolak, malu besar. Mereka kerja lembur, siapkan sampel terbaik. Tapi saat kirim, paket tertahan di bea cukai karena dokumen kurang. Bagaimana ini, Sari? M.R. Lee nunggu, tapi kita stuck, kata Budi, suaranya putus asa. Di luar, angin malam berhembus kencang, seolah membawa bisikan tantangan baru. Angin malam di Sukorejo berhembus sepoi, tapi hati Budi dan Sari gelisah seperti badai. Paket sampel tepung singkong untuk M.R. Lee tertahan di bea cukai karena dokumen kurang lengkap. Kita harus cepat urus sertifikasi, Sari. Kalau telat, peluang hilang, kata Budi, suaranya tegang sambil menatap telepon yang tak kunjung berdering. Sari mengangguk, tapi matanya lelah setelah seharian produksi. Mereka buru-buru ke kantor pemerintah di kota, membawa berkas dan sampel baru. Di sana, petugas menjelaskan, perlu sertifikat halal, higienis, dan asal-usul bahan. Prosesnya rumit. Mereka harus audit pabrik kecil mereka, dapur rumah yang kini jadi workshop. Ruangan harus steril, alat bersih, catat semua bahan, kata auditor. Budi dan Sari kerja keras, cuci ulang semua peralatan, beli rak baru dari tabungan tipis, dan catat resep detail. Biaya tes laboratorium mahal, hampir habiskan untung bulan itu. Ya Allah, bantu kami lalui ini, bisik Sari saat malam tiba, sementara Rian tidur nyenyak tak tahu perjuangan orang tuanya. Akhirnya, setelah 2 minggu penuh ketegangan, sertifikat keluar. Budi kirim ulang sampel ke Singapura, hati berdebar. M.R. Lee balas email, sampel bagus, kualitas tinggi. Kami mau pesan kontainer pertama, tapi harga kompetitif. Budi dan Sari girang, tapi tantangan baru muncul. Produksi besar butuh lebih banyak singkong dan pekerja. Mereka ajak petani desa bergabung, bentuk kelompok kecil untuk bagi tugas. Pak Joko dan Bu Siti antusias, tapi ada petani lain ragu. Kalau gagal, kami rugi besar, kata salah satu. Di rumah, Sari hitung biaya pengiriman. Kontainer ke Singapura mahal, Budi. Kita perlu pinjam ban. Budi setuju, tapi proses pinjaman lambat dan butuh jaminan. Sementara itu, kompetitor lokal tambah agresif, potong harga keripik mereka. Penjualan domestik turun sedikit. Kita harus tahan, Sari. Ekspor ini kunci masa depan, ujar Budi. Malam itu, telepon berdering dari M.R. Lee lagi, tapi sinyal buruk di desa membuat panggilan putus-putus. Apa kabar buruk atau baik yang dibawa? Telepon di rumah Budi berdering lagi di malam yang gelap. Sinyal desa yang lemah membuat suara M.R. Lee terputus-putus. Budi buru-buru keluar ke halaman, mencari spot dengan sinyal lebih baik. Halo, M.R. Lee? Maaf, sinyal buruk di sini, katanya, hati berdegup kencang. M.R. Lee tertawa kecil di seberang. Tidak masalah, M.R. Budi. Sampel tepung Anda lolos tes kami. Kami konfirmasi pesanan 1 kontainer penuh. Tapi, kami butuh pengiriman dalam 2 minggu. Budi hampir menjatuhkan telepon. 2 minggu? Kami siap, M.R. Lee. Jawabnya, meski pikirannya langsung berpikir tentang tantangan baru. Di dapur, Sari menunggu dengan cemas. Saat Budi cerita, matanya melebar. 1 kontainer? Itu ribuan kilo, Budi. Kita perlu lebih banyak singkong dan pekerja. Mereka langsung rapat dengan petani desa pagi harinya. Pak Joko dan Bu Siti setuju tambah pasokan, tapi butuh alat panen lebih cepat. Budi ajak 10 tetangga jadi pekerja paruh waktu, ajari mereka proses higienis. Produksi berjalan siang malam, dapur rumah kini seperti pabrik kecil dengan aroma singkong memenuhi udara. Pinjaman bank akhirnya cair setelah Budi bolak-balik ke kota dengan berkas tebal. Uang itu dipakai beli kontainer dan bayar transportasi. Tapi masalah muncul, cuaca buruk di Sukorejo, hujan deras bikin singkong basah dan produksi lambat. Kita jemur di dalam, Sari. Pakai kipas besar, usul Budi. Mereka improvasi, tapi tepungnya agak lembab. Sari khawatir.
Kalau kualitas turun, Lee bisa batalkan pesanan. Rian, yang melihat orang tuanya lelah, bantu angkat barang kecil-kecilan, meski Budi larang. Hari pengiriman mendekat, kontainer tiba di desa, menarik perhatian warga. Budi dan Sari muat barang dengan hati-hati, cek sertifikat lagi. Tapi di pelabuhan, petugas bilang ada biaya tambahan karena dokumen kecil salah. Ini bisa telat, Sari, kata Budi via telepon, suaranya tegang. Sari di rumah berdoa, "Ya Allah, lancarkan jalan kami." Kontainer akhirnya berlayar, tapi email dari Lee datang, ada kompetitor tawarkan harga lebih murah. "Kami tunggu kualitas Anda, Budi. Jangan kecewakan." Hari-hari di Sukorejo terasa menegangkan bagi Budi dan Sari. Kontainer penuh tepung singkong mereka sudah berlayar ke Singapura. Tapi email dari Lee tentang kompetitor dengan harga lebih murah membuat mereka tak bisa tidur nyenyak. "Kalau kualitas kita tak cukup baik, mereka bisa cari pemasok lain," kata Sari, menggenggam tangan Budi di teras rumah. Budi mengangguk, tapi matanya penuh tekad. "Kita sudah lakukan yang terbaik, Sari. Sekarang serahkan pada Allah." Di pelabuhan Singapura, kontainer tiba setelah seminggu perjalanan. Budi mendapat kabar dari Lee bahwa tim mereka akan uji kualitas hari itu juga. Jantungan Budi berdegup kencang saat menunggu kabar. Di rumah, Sari sibuk pimpin produksi keripik untuk pasar lokal, tapi pikirannya melayang ke Singapura. Rian, yang mulai mengerti perjuangan orang tuanya, membantu lipat kemasan sambil bertanya, "Papa, nanti singkong kita dibeli orang luar negeri, ya?" Sari tersenyum kecil, menyembunyikan kecemasan. Sore itu, email dari Lee masuk. Budi membukanya dengan tangan gemetar. "Tepung Anda lulus uji kualitas. Tekstur dan kemurnian bagus. Kami konfirmasi kontrak jangka panjang, tapi kami butuh pasokan lebih besar bulan depan." Budi menjerit kegirangan, memanggil Sari dan Rian untuk peluk bersama. "Kita berhasil, Sari. Mereka suka," serunya. Sari menangis bahagia, berbisik, "Terima kasih, ya Allah." Desa Sukorejo mulai ramai dengan kabar ini. Petani seperti Pak Joko dan Bu Siti ikut bersorak. Namun, kemenangan ini membawa tantangan baru. Kontrak jangka panjang berarti produksi harus naik 3 kali lipat. Dapur rumah tak cukup lagi. "Kita perlu sewa tempat lebih besar dan beli mesin baru," kata Budi. Sari setuju, tapi pinjaman bank sebelumnya belum lunas. Mereka juga dengar kabar kompetitor lokal mulai jual tepung singkong dengan harga murah, mengancam pasar domestik mereka. Malam itu, saat listrik desa padam dan hanya lampu minyak menerangi, Budi mendapat telepon dari petani baru yang ingin bergabung. Tapi ada nada ragu di suara si penelepon. "Kalian yakin bisa bayar tepat waktu? Soalnya kompetitor besar juga nawarin kerja sama." Kabar sukses pengiriman ke Singapura menyebar cepat di Sukorejo, membuat Budi dan Sari jadi sorotan. Tetangga mulai melihat mereka bukan hanya penjual gorengan, tapi pengusaha dengan mimpi besar. Namun, telepon dari petani baru, Pak Darmo, yang ragu karena tawaran kompetitor, membuat Budi termenung. "Kita harus buktikan kita lebih baik, Sari. Kalau petani tak percaya, produksi kita macet," katanya sambil menatap tumpukan singkong di halaman. Sari mengangguk. "Kita ajak mereka kerja sama, Budi. Bikin koperasi, biar semua untung." Pagi itu, Budi dan Sari undang petani desa ke balai desa. Pak Joko, Bu Siti, dan belasan petani lain hadir, termasuk Pak Darmo yang masih skeptis. Budi bicara dengan penuh semangat. "Kita bentuk koperasi. Kalian tanam singkong, kami olah dan jual, keuntungan dibagi rata. Kami sudah punya kontrak ke Singapura, dan ini baru awal." Beberapa petani setuju, tapi Pak Darmo angkat bicara. "Kompetitor dari kota janji bayar di muka. Kalian bisa?" Ruangan hening. Budi menarik napas. "Kami tak janji muluk, tapi kami jamin bayar tepat waktu dengan harga adil." Sari menambahkan, "Kami juga akan bantu alat panen dan pelatihan." Perlahan, petani mulai yakin. Koperasi Sukorejo Makmur resmi berdiri, dengan Budi sebagai ketua. Mereka sewa gudang kecil di desa sebagai pusat produksi baru, lengkap dengan mesin penggiling modern dari pinjaman bank kedua.
Produksi tepung dan keripik melonjak, cukup untuk kontrak Emerli dan pasar lokal. Tapi masalah datang lagi. Gudang baru bocor saat hujan deras, merusak ratusan kilo tepung. Ini kerugian besar, Budi, seru Sari, panik melihat stok basah. Budi cepat bertindak. Ajak pekerja perbaiki atap dan keringkan tepung yang masih bisa diselamatkan. Tapi waktu menipis, dan Emerli minta pengiriman berikutnya dipercepat. Malam itu, saat Rian membantu lipat kemasan, ia bertanya, "Mama, kita bakal kirim singkong ke negara lain lagi, ya?" Sari tersenyum, tapi hatinya berat. Kompetitor kota kini pasang iklan besar-besaran, menarik perhatian toko-toko lokal yang biasa beli dari mereka. Di tengah tekanan, Budi dapat undangan ke pameran dagang di Jakarta, kesempatan bertemu importir baru. Tapi perjalanan itu mahal, dan gudang masih perlu perbaikan. Langit Sukorejo mendung, mencerminkan hati Budi dan Sari yang penuh dilema. Undangan ke pameran dagang di Jakarta adalah peluang emas untuk bertemu importir baru, tapi gudang yang bocor dan pinjaman ban yang menumpuk membuat mereka ragu. Kalau kita ke Jakarta, kita bisa dapat kontrak baru, Sari. Tapi kalau gagal, kita kehilangan banyak, kata Budi, menatap undangan di meja. Sari menghela napas. Tapi kalau kita cuma di desa, kompetitor kota akan terus tekan kita. Kita harus berani, Budi. Dengan tekad bulat, mereka putuskan pergi. Mereka titipkan Rian pada Bu Siti dan serahkan produksi ke Pak Joko. Dana terbatas memaksa mereka naik bus malam yang panjang dan melelahkan ke Jakarta. Di pameran, booth kecil mereka tampak sederhana dibandingkan stan kompetitor besar dengan lampu warna-warni. Budi dan Sari bawa sampel keripik dan tepung singkong, ditata dengan rapi di meja kayu. Hari pertama, pengunjung hanya melirik, tak ada yang berhenti lama. "Apa kita salah langkah, Budi?" bisik Sari, suaranya lemah. Hari kedua, seorang wanita dari Belanda, Miss Anna, mendekati booth mereka. Ia coba keripik pedas manis dan tepung singkong. "Ini otentik dan berkualitas. Kalau bisa penuhi standar Eropa, saya mau kerja sama," katanya. Budi dan Sari bersorak dalam hati, tapi Miss Anna minta pasokan 2 kontainer sebulan, jauh lebih besar dari kontrak Emerli. Mereka janji siapkan dokumen, tapi di bus pulang, kenyataan menghantam. "Kita perlu mesin lebih besar dan pekerja tambahan." "Pinjaman lagi?" tanya Sari, cemas. Kembali di Sukorejo, gudang sudah diperbaiki, tapi kompetitor kota kini jual tepung dengan harga lebih murah, menggerus pasar lokal mereka. Pak Joko lapor, beberapa petani tergiur tawaran kompetitor. Mereka janji bayar lebih cepat, Budi. "Koperasi kita goyah kalau begini," katanya. Budi dan Sari duduk di teras, lampu minyak menerangi wajah lelah mereka. Rian berlari membawa gambar baru, kapal besar penuh singkong. "Ini buat papa dan mama ke luar negeri," katanya ceria. Gambar itu mengembalikan semangat mereka, tapi tantangan besar menanti, memenuhi kontrak Miss Anna, menjaga koperasi, dan melawan kompetitor. Langit Sukorejo cerah pagi itu, tapi di hati Budi dan Sari, badai kecemasan masih berputar. Kontrak dengan Miss Anna dari Belanda menjanjikan masa depan cerah, tapi tuntutan 2 kontainer sebulan terasa seperti gunung yang harus didaki. Di gudang koperasi, mesin baru mulai beroperasi, tapi beberapa petani, termasuk Pak Darmo, mulai goyah karena tawaran manis kompetitor kota. "Kita harus buktikan koperasi ini kuat, Sari," kata Budi, suaranya tegas meski wajahnya lelah. Sari mengangguk. "Kita ajak semua petani rapat lagi, Budi. Tunjukkan kita serius." Malam itu, balai desa penuh sesak. Budi berdiri di depan, menjelaskan kontrak baru dengan Belanda dan rencana koperasi. "Kami janji bayar tepat waktu dan bantu alat panen modern kalau kontrak ini sukses," katanya. Sari menambahkan, "Kita bangun Sukorejo bersama. Kalau petani kuat, kami kuat." Perlahan, keraguan petani mencair. Pak Darmo akhirnya setuju tetap bergabung. Koperasi mendapat tambahan 10 petani baru, dan produksi digenjot habis-habisan. Namun, tantangan tak berhenti. Mesin penggiling baru mogok di hari krusial, dan listrik desa padam saat pengiriman mendekat. Budi dan pekerja lembur perbaiki mesin dengan lampu senter,